Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallu ala Muhammadin amma ba'du. Izinkan kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah yang berhasil kami buat. Salat jamaah. Pengertian. Kata jamaah berarti kumpulan atau kelompok atau sekawan. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Salah seorang di antara mereka mengikuti gerakan salat atau imam, dan yang lainnya disebut makmum. Disebut jamaah karena berkumpulnya orang-orang yang melakukan salat dalam satu tempat dan waktu. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama, yang dipimpin oleh imam dan diikuti oleh makmum dengan syarat-syarat tertentu. Berbagai macam manfaat salat yang dapat kita peroleh. Seseorang yang dapat melaksanakan salat berjamaah akan mendapatkan pengalaman melalui contoh bacaan imam. Mampu memberikan pengajaran kepada imam dalam berlaku disiplin dan jujur terhadap makmum atau jamaah. Doanya tidak ditolak. Hikmah salat: persatuan umat, persamaan, dan kebebasan. Syarat-syarat salat berjamaah. Makmum hendaknya meniatkan mengikuti imam. Imam dan makmum berada dalam satu tempat. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Keutamaan salat berjamaah. Salah satunya ialah mendapatkan pahala 27 kali lipat. An Abdillah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tufaddilu salatul fardhi bis-sab'i wa isrina darajat. Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Sekarang beralih ke salat jamak. Pengertian. Secara bahasa, jamak berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan secara istilah, salat jamak adalah mengumpulkan 2 waktu salat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu. Dibagi menjadi 2, jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah 2 salat wajib yang dikerjakan di waktu pertama. Sebagai contoh, salat zuhur dan asar dikerjakan di waktu pertama, yaitu salat zuhur. Sedangkan maghrib isya dikerjakan di waktu salat maghrib. Jamak takhir adalah 2 salat wajib yang dikerjakan di waktu salat yang kedua. Contoh, salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu salat asar, sedangkan maghrib dan isya dikerjakan pada salat isya. Syarat-syarat jamak takdim dikerjakan dengan tertib, yakni dengan salat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar, dan maghrib dahulu, kemudian isya. Niat jamak dilakukan pada salat pertama, berurutan di antara keduanya dalam perjalanan yang diperbolehkan. Syarat-syarat jamak takhir. Niat jamak takhir di waktu salat pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melaksanakan 1 rakaat salat. Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Sebab-sebab diperbolehkannya melakukan salat jamak: bermukim di Arafah dan Musdalifah, safar, hujan, sakit, takut, dan keperluan atau kepentingan mendesak dan lain sebagainya. Qashar dan sholat jamak qashar. Yang pertama yaitu sholat qashar. Sholat qashar yaitu memendekkan atau meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Di sini sholat yang bisa diqashar hanyalah sholat duhur, asar, dan sholat isya. Syarat-syaratnya. Syarat-syarat sholat qashar yaitu yang pertama, hendaknya perjalanan itu kira-kira panjangnya 2 marhalah atau 2 hari.
Yang kedua, hendaknya perjalanan merupakan perjalanan yang diperbolehkan, seperti berziarah, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, sholat yang diperbolehkan hanyalah sholat yang berjumlah 4 rakaat dan bukan sholat qadha. Yang keempat, niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Yang kelima, tidak menjadi makmum kepada imam yang bukan musyafir. Yang keenam, perjalanannya kekal hingga sempurnanya sholat. Cara pelaksanaan sholat qashar, yaitu niat sholat qashar ketika takbiratul ihram dan mengerjakan sholat yang 4 rakaat dilaksanakan dengan diringkas menjadi 2 rakaat saja. Selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar yaitu menggabungkan 2 sholat fardu sekaligus meringkasnya. Cara mengerjakan sholat jamak qashar yaitu ada sholat jamak takdim qashar dan sholat jamak takhir qashar. Untuk sholat jamak takdim qashar yaitu seperti yang pertama, niat menjamak takdim qashar sholat duhur dengan asyar dilakukan ketika duhur. Untuk niatnya bisa dilihat dalam makalah. Selanjutnya lakukan sholat duhur 2 rakaat diringkas dengan gerakan seperti biasa. Setelah salam langsung berdiri untuk melakukan niat sholat asar jamak takdim qashar. Selanjutnya lakukan sholat asar 2 rakaat dengan diringkas dengan gerakan seperti biasa. Selanjutnya cara mengerjakan sholat jamak takhir qashar. Yang pertama, niat menjamak takhir sholat maghrib dengan isya dilakukan ketika isya. Untuk niat bisa dilihat dalam makalah. Yang selanjutnya lakukan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Setelah salam langsung berdiri untuk niat sholat isya jamak takhir qashar. Untuk niat bisa dilihat dalam makalah. Lakukan sholat isya 2 rakaat diringkas dengan gerakan seperti biasa. Presentasi selanjutnya yaitu mengenai sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang harus dikerjakan oleh setiap muslim ketika hari Jumat sebagai pengganti sholat duhur. Sholat Jumat dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang artinya, hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Jumat tidak diwajibkan, bahkan sunnah. Namun mereka beralasan dengan sholat Jumat itu identik dengan sholat Id. Sebab Nabi berkata, "Inna hadza yaumun ja'alahu Allahu 'aidan." Sesungguhnya ini adalah hari yang dijadikan Allah sebagai hari raya. Hadis riwayat Sahih Malik nomor hadis 1113. Adapun syarat-syarat berdirinya sholat Jumat itu adalah yang pertama, harus memenuhi minimal 40 orang laki-laki, dilaksanakan ketika duhur dan juga di masjid, didahului 2 khutbah. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Namun, apabila jamaah tidak dapat memahami bahasa Arab, maka khotib diperbolehkan untuk menggunakan bahasa mereka. Ini merupakan pendapat dari madhab Syafi'iyah dan sebagian Hambali. Yang kedua, yaitu dilakukan ketika zuhur. Berdiri bagi yang mampu, duduk di antara 2 khutbah, memperdengarkan khutbah kepada 40 orang laki-laki sempurna, suci dari hadas kecil maupun hadas besar, mulai dari pakaian, tempat, dan badan. Yang terakhir, menutup aurat. Sedangkan rukun dari khutbah Jumat adalah yang pertama, memuji kepada Allah SWT
bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua, membaca ayat suci Al-Quran minimal 1 ayat. Yang terakhir yaitu berdoa untuk orang kaum mukmin pada khutbah yang terakhir atau yang kedua. Sedangkan sunnah dari khutbah Jumat yaitu khutbah di atas mimbar, menghadap kepada para jamaah, azan sebelum khutbah, membaca salam sebelum khutbah, khutbah dengan lantang, mudah dipahami, memegang tongkat pada tangan kiri, durasi khutbah tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Lalu duduk di antara dua khutbah dengan durasi membaca bacaan surat Al-Ikhlas. Salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Apabila sebagian orang telah melaksanakan salat jenazah, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya. Adapun rukun salat jenazah adalah yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Setelah takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua, membaca sholawat Nabi. Setelah takbir yang ketiga, membaca doa. Setelah takbir yang keempat, membaca doa lagi. Dan yang terakhir yaitu salam. Adapun syarat sholat jenazah adalah yang pertama, jenazah harus suci dari hadas, sudah dikafani. Yang kedua, orang yang mensolatkan harus memenuhi sahnya sholat. Yang ketiga, posisi imam dan jenazah harus benar. Yang selanjutnya yaitu jenazah berada di kiblat dan jarak antara jenazah dan imam tidak terlalu jauh. Sedangkan sunnah sholat jenazah yaitu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, membaca ta'awudz, membaca bacaan dengan perlahan ataupun sirri. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak jamaah sholat, lalu memperbanyak shaf sholat. Mungkin cukup itu presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.